Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Ibu Nia Kurniati Rukman, dosen pengapu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Kali ini kita akan membahas materi mengenai bimbingan belajar. Let's go. Pengertian bimbingan. Bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu yang membutuhkan. Bantuan yang diberikan tidak adanya unsur paksaan serta diberikan secara berencana dan sistematis. Bimbingan diberikan kepada individu dengan maksud agar ia dapat memahami dirinya, kemudian mengarahkan dirinya sehingga tercapai kehidupan hidup pribadi yang lebih layak. Tujuan dari bimbingan belajar adalah kegiatan bimbingan di sekolah merupakan bagian dari keseluruhan program kegiatan sekolah, terutama pada bimbingan belajar, sehingga dapat diartikan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah merupakan tujuan yang ingin dicapai pada bimbingan tersebut. Apa sih yang membedakan pendidikan dan bimbingan? Pendidikan terletak pada proses belajar mengajar yang penekanannya pada usaha-usaha kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan pada bimbingan terletak pada pembinaan siswa dalam perkembangan pribadi, sosial psikologi, yang didasarkan pada kenyataan yang siswa hadapi, sehingga siswa memerlukan ahli pendamping, yaitu berupa guru pendamping. Faktor-faktor yang timbul dalam kesulitan belajar diantaranya faktor endogen dan faktor ekstrogen. Pada faktor endogen terdapat menjadi dua bagian, yaitu biologis dan psikologis. Sedangkan pada faktor ekstrogen, yaitu pada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Oke, kita masuk pada deskripsi kasus. Marisa Dewi Hera adalah siswi kelas 12 semester pertama SMK 1 Kota Kupang, jurusan Tata Niaga atau Pemasaran. Dia adalah anak kedua dari 4 bersaudara dan kedua orang tuanya bekerja sebagai buruh. Meskipun berstatus sebagai seorang pelajar, Marisa ikut membantu orang tuanya menambah ekonomi keluarganya dengan menyanyi. Marisa menyanyi di tempat makan, restoran, dan tak jarang mendapat panggilan menyanyi di tempat hajatan. Namun, karena itu Marisa tidak bisa mengatur waktu antara belajar dan pekerjaannya sebagai penyanyi. Terkadang dia izin tidak masuk sekolah karena pekerjaan itu, padahal dia termasuk anak yang sulit mengerti pelajaran dan malas belajar, sehingga nilai ujiannya selalu di bawah rata-rata. Nah, konsep besar dari permasalahan yang dialami oleh Marisa adalah kesulitan belajar. Faktor permasalahan dalam kesulitan belajar diantaranya kondisi tempat belajar, teman dalam belajar, sarana dan prasarana, motivasi dalam belajar, dukungan dari pihak lain, dan yang terakhir adalah arti belajar itu sendiri. Oke. Penyelesaian permasalahan kasus kesulitan belajar Marisa. Berdasarkan hasil identifikasi masalah, faktor yang membuatnya mengalami kesulitan belajar adalah kurangnya menaruh minat pada pembelajaran sekolah, banyak melakukan aktivitas yang tidak menunjang pembelajaran, sering izin tidak mengikuti pembelajaran sekolah, kelemahan ekonomi dalam keluarga. Dari permasalahan tersebut,
dapat diberi penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama, untuk pemecahan masalah bagi siswa yang kurang menaruh minat terhadap pelajaran sekolah, guru harus bisa memberi inovasi pelajaran dalam kelas, pemberian tugas, dan tugas rumah yang mempunyai nilai pendidikan. Yang kedua, mengenai siswa yang sering izin dari sekolah, harus memberi penegasan dalam sekolah dan tata tertib yang ada dan mencari tahu penyebab sering izinnya siswa dengan menemui orang tua mereka. Yang ketiga, untuk pemecahan masalah kelemahan dalam kondisi yang mana siswa harus membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan, guru harus bisa memberikan arahan agar siswa mengetahui tugas utamanya adalah belajar dan harus bisa mengatur waktu agar pekerjaannya tetap bisa dilakukan tanpa mengganggu statusnya sebagai pelajar. Dan orang tua memiliki peran penting dalam menyelesaikan kesulitan belajar yang dihadapi anaknya, karena orang tua adalah lingkungan terdekat anak, sehingga lebih banyak waktu memberikan dorongan belajar, mengawasi, memberi perhatian, memotivasi, dan memberikan bimbingan yang baik, agar si anak bisa terlepas dari yang namanya kesulitan belajar. Namun, pada diri anak juga harus ada dorongan dan keinginan untuk berubah. Disinilah fungsi pembimbing dan orang tua yang mana memberikan arahan tentang bagaimana baiknya. Peran pembimbing atau guru dalam bimbingan belajar yaitu yang pertama, mengenal dan memahami setiap peserta didik. Yang kedua, memiliki kecakapan melakukan bimbingan. Yang ketiga, membantu mengatasi masalah peserta didik. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Sebagai kesimpulan, kesulitan dalam belajar merupakan hal yang sering terjadi dan dialami oleh semua siswa. Pemberian bimbingan belajar bagus untuk mengatasi kesulitan belajar siswa, di mana pembimbing mencari tahu permasalahan dan juga membantu mencari solusi dari permasalahan tersebut. Bantuan orang tua dari siswa juga mempengaruhi tercapainya tujuan dari bimbingan belajar, yakni membuat anak terlepas dari kesulitan dalam belajarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ibu Nia Kurniati Rukman, mohon undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.